Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, Kementerian Sosial akan segera melakukan analisa daerah resiko atau jalur-jalur lahar dingin untuk kepentingan mitigasi dan meminimalisir resiko dampak bencana Gunung Merapi. Analisa akan berkaca dari langkah mitigasi pada bencana erupsi Gunung Merapi di wilayah DIY dan Jawa Tengah. Karena itu kami akan coba lakukan, kita analisa mana jalur lahar-lahar dingin dan mana jalur-jalur yang berbahaya untuk kita bisa lakukan. Contoh yang paling bagus itu Gunung Merapi ini. Gunung Merapi di Jogja ini jalur-jalurnya sudah bisa terdeteksi dan sudah bisa dipelajari. Nah, itu kalau bisa digunakan di Merapi supaya untuk menghindari korban yang lebih banyak lagi. Karena setiap kali ada erupsi lahar dingin atau lahar panas itu selalu ada korban. Peristiwa banjir bandang bermateri lahar dingin yang menimpa sejumlah wilayah di Sumatera Barat dan menewaskan puluhan orang pada Sabtu malam lalu mestinya menjadi pengingat bahwa peringatan dini terkait dengan cuaca ekstrim adalah sangat fatal bila diabaikan. Untuk membahasnya lebih lanjut, kita langsung bergabung bersama ahli mitigasi bencana geologi Surono. Pak Surono, selamat pagi. Selamat pagi Mas Iqbal, selamat pagi para pemirsa Metro ya. Dan terima kasih sudah bergabung dengan kami. Ada juga Kepala Pusat Meteorologi Publik Andri Ramdhani. Pak Andri, selamat pagi. Selamat pagi Mas Iqbal, selamat pagi Pak Surono, selamat pagi Metro TV. Baik, semoga sehat selalu Pak Surono dan Pak Andri. Pak Surono, kemarin kita sudah berbincang soal ini. Korbannya belum sebanyak sekarang dan yang terkini ada sampai 52 bahkan 17 masih dilaporkan hilang. Nah, analisa terkini dari Pak Surono apa kalau melihat perkembangan dari sore kemarin hingga pagi hari ini, Pak? Korbannya ternyata sangat banyak sekali. Ya, saya tolong koreksi saya kalau dari rekan BPMKG kalau salah. Besar kemungkinan hujan biasanya terjadi di sore hari atau malam hari. Dan ini bukan banjir bandang biasa, tetapi banjir bandang air yang bercampur material vulkanik. Dia kental, dia kayak semen gitu ya. Hanya encer sedikit lah. Sehingga daya dorong terhadap material-material berat seperti batu, pepohonan yang ada yang terterjang itu akan sangat fatal. Bahkan batu bisa kalau dilihat pada saat terjadi banjir lahar hujan itu seperti mengapung. Demikian ringannya didorong oleh lahar hujan ini, sehingga daya rusaknya terhadap lingkungan maupun kehidupan ini sangat berbahaya. Di samping itu menggerus dasar alur sungai, dasarnya maupun tebingnya, sehingga semakin lama semakin banyak, ya kan, volumenya semakin tinggi, semakin kental, dan daya terjangnya demikian hebat, ya kan. Ini yang sebetulnya seperti batu, kayu dan sebagainya yang terbawa ini, di samping lumpurnya juga berat, itulah daya rusak dan itulah pelurunya yang mengakibatkan korban jiwa itu banyak. Ditambah lagi kalau misalnya terjadi sore hari atau malam hari, masyarakat sedang istirahat seperti lengah, itulah ditambah lebih parah lagi korbannya. Apalagi terjadi pada malam Semoga hari koreksi ya. Apakah hujannya sore atau hari-hari. Oke, kita langsung tanya ke Pak Andri. Pak Andri, sebenarnya apa penyebab utama dari banjir dan longsor lahar dingin di kawasan Gunung Merapi ini, Pak? Benarkah karena hujan dengan curah hujan yang masih tinggi pada saat malam hari? Oke, betul ya, aku sampaikan tadi bahwasannya berdasarkan analisis dari data BMKG terjadi hujan pada kategori sedang hingga sangat lebat ya, yang melanda di Sumatera Barat secara umum. Di lokasi kami catat itu mencapai 138 mm per hari, ini kategori sudah sangat lebat, di atas 100 mm per hari. Lalu kejadiannya kapan? Kejadiannya berdasarkan pantauan citra radar BMKG itu mulai sore hari. Betul ada apa yang disampaikan Pak Surono tadi, mulai dari jam 3 sore. Kami identifikasi sudah terjadi hujan, kemudian dan terus berlanjut hingga dini hari, pukul 4 waktu Indonesia Barat. Lalu apa yang menjadi pemicu terjadi hujan lebat dan sangat lebat tersebut? Kami sudah mengidentifikasi potensi cuaca ekstrim tersebut sejak tanggal 6 Mei. Kami melakukan men-issue prediksi perakiraan sepekan ke depan dari 6 Mei. Kemudian juga kami update perakiraan cuaca ekstrim 3 harian di 9 Mei. Kami identifikasi di tanggal 11 Mei, khususnya di wilayah Sumatera Barat, sudah
teridentifikasi adanya potensi cuaca hujan hingga sangat lebat ya. Dan pemicunya apa? Saat itu terdapat pola sirkulasi siklonik di sekitar perairan barat Aceh memanjang mulai dari barat Sumatera hingga Aceh, dan ini menyebabkan terbentuknya belokan angin atau biasa kita sebut dengan konvergensi ya. Dan di sekitar Sumatera bagian tengah hingga utara, kemudian menyebabkan penumbukan massa udara, dan ini mendukung pertumbuhan awan hujan yang cukup masif pada saat di wilayah Sumatera Barat, dan tentu juga dipengaruhi adanya aktivitas konvektif lokal dan fenomena Rossby wave pada saat itu. Dan faktor-faktor tersebut cuaca ini memicu, tadi sampaikan Pak Surono bahwasannya saat ini kan erupsi Gunung Merapi masih aktif, dan juga tadi pengaruh-pengaruh juga pada beberapa belakangan ini sebulan terakhir juga ada gempa kecil ya di bawah 3 skala 3, dan ini tentu juga mengakibatkan tadi di wilayah-wilayah yang bebatuan begitu lebih longgar, dan tentu ketika ada hujan gitu dengan intensitas lebat sangat lebat, tentu ini juga dapat meningkatkan tadi Jadi sempat adanya terjadi gempa kecil juga ya, longsor, kemudian banjir Pak bandang, Andri dan ya? juga tadi lahar Oke. banjir lahar hujan, demikian ya. Sempat terjadi gempa kecil juga. Pak Andri, kalau misalnya sudah diprediksi Ya, sebelumnya, ini namanya catatan rekod kami ya, berdasarkan teman-teman dari pusat gempa BMKG, sebulan terakhir juga ini tercatat gempa kecil yang memang manusia tidak merasakan, tetapi tadi alam dan juga mungkin ini juga menambah tadi ya, menambah potensi longsoran yang terjadi. Oke, Demikian. Pak Andri, Tapi 11 Mei tentunya ini sudah ada ya, update ya. Kalau sesuai dengan kewenangan dan tupoksi dari BMKG sendiri, update ini disampaikan melalui apa hingga sampai kepada masyarakat di lokasi? baik. Kami lakukan 3 hari sebelum, lalu bahkan 1 atau 2 jam sebelum. Update dilakukan melalui berbagai kanal informasi BMKG. Melalui publik, dapat diakses informasi info BMKG, kemudian juga akun media sosial resmi BMKG, dan juga melalui stakeholder terkait. BMKG itu hadir di setiap provinsi, dari provinsi Sumatera Barat, erat berkolaborasi bersinergi dengan pemerintah daerah, dan warning ini sudah disampaikan. Bahkan pemerintah daerah menyampaikan warning tersebut, dan tentu ini juga direspon ya melalui jalur-jalur komunikasi Oke, di baik. Ini stakeholder sinergi yang menjadi BPD. pertanyaan selanjutnya ya Pak Demikian. Andri ya. Karena ternyata sudah Baik, ada nanti kita koordinasi bahas. dengan Pemda Sebenarnya dan sudah Pemprov terbangun Pak. Nanti sinergi kita itu, akan tanya juga informasi ke Pak sudah Surono, sampai. idealnya itu seperti apa sih kalau untuk Baik. mitigasi bencana ini ke depannya supaya korbannya tidak jatuh begitu banyak. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Namun kita harus sudah terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami pemirsa di Selamat Pagi Indonesia. Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia, masih membahas terkait dengan rencana mitigasi pasca bencana banjir bandang yang terjadi di Sumatera Barat. Pak Surono, ternyata BMKG sudah mengeluarkan peringatan ya pada tanggal 9 Mei, kemudian 11 Mei, sepekan, kemudian 3 hari sebelumnya. Ini disampaikan melalui website, kemudian juga info BMKG, dan sudah diinfokan sebenarnya melalui ke Pemprov, ke Pemda setempat juga sudah diinfokan. Artinya koordinasi ini sudah terjalin. Jadi miss-nya di mana soal ini? Idealnya tuh harusnya seperti apa sih? Ya, ini pertanyaan klasik Mas ya. Saya itu di grup di WhatsApp ya, grup WhatsApp kebencanaan. Saya itu mencatat warning hujan ekstrim saya bagi kepada para petani dan nelayan Indonesia gitu, karena saya sebagai anggota Dewan Pakar Kontak Tani dan Nelayan Andalan Indonesia. Saya bagi itu. Memang yang jadi masalah kan kita nggak bisa demikian cepatnya, demikian ngertinya. Ini memang ada ahlinya selalunya ya. Letusan gunung api itu dengan lahar hujan ini adalah collateral damage. Pertama, pada waktu letusan awal tahun 2024, ini korban jiwa akibat letusannya itu sudah cukup banyak gitu ya. Nah, di sana menumpuk material cukup banyak. Tinggal tunggu komando dari BMKG kapan hujan lebat gitu ya.
dia akan turun gitu. Dan turunnya tidak kemana-mana, dari dulu sampai sekarang. Ya lewat sungai-sungai yang berhulu di puncak Marapi. Dan Marapi itu gunung strato, lancip gitu, runcing, terjal itu. Dari atas mungkin sedikit, tapi karena jalannya cepat, menggerus dasar sungai, menggerus tebing sungai, yang semuanya material vulkanik. Sehingga kayak adukan semen, cepat dan kental. Akhirnya apa? Batu, kayu, apa segala macam. Yang diterjang pasti habis itu. Ya kan? Iya. Dan Pak jalannya Surono, lewat artinya kan situ. itu sebenarnya sudah dapat Ada orang dipetakan ya, yang- apalagi juga Anda menyatakan bahwa itu kita lihat dari video udara, rumah warga itu sangat dekat sekali dengan sungai. Artinya itu pemerintah daerah kan sudah Nah, tahu itu. soal pemetaan wilayah tersebut. Nah kemudian bagaimana mitigasi yang harus dilakukan? Karena kalau kita tadi dengar langsung dari warga yang tinggal di situ, mereka hanya mendapatkan informasi dari WhatsApp dan tidak semua orang tentu bisa saat itu mengakses WhatsApp ya, apalagi pada saat malam hari seperti itu dan kejadiannya begitu cepat. Seharusnya kewenangan siapa itu yang bisa memberikan peringatan kepada warga Ya, sekitar? kewenangan BPBD lah, ya kan, pemerintah daerah. Karena peta kawasan rawan bencana letusan gunung Marapi itu sudah ada. Daerah kuning adalah daerah yang berpotensi dilewati lahar hujan. Itu udah ada petanya. Tinggal bagaimana Oke. gitu ya. Semuanya sulit juga, saya selalu mengatakan seperti ini, ya kan. Menata ruang di sekitar daerah bahaya. Orang itu akan mendekat air karena energi, pangan dan air adalah kebutuhan pokok manusia. Nah, sungai yang berhulu di Gunung Marapi itu airnya jernih, bagus gitu ya, bisa untuk konsumsi dan kebutuhan sehari-hari. Maka orang mendekat ke sana. Nah, di sana sungai yang berhulu di puncak Marapi ada dua, seperti uang logam, satu kesatuan punya dua sisi. Satu memberi penghidupan, satu lagi mengandung bahaya, terutama adalah sekarang ini, ya kan. Lahar hujan bisa sewaktu terjadi dan akan terjadi lagi. Yang sekarang kena permukimannya di dekat-dekat sungai. Oke, itu Suatu sudah bisa saat diprediksi kelak ya. akan Dan kena lagi. Yang saya tidak peta itu tahu sudah adalah kapan. Itu saja. Peta itu sudah dimiliki oleh BPBD ya. Kita tanya ke Pak Andri, apakah ada koordinasi yang dijalin dengan BPBD, Pak? Karena petanya yang bisa mengerti wilayah yang rawan bencana itu BPBD. Sudah ada koordinasi dengan BPBD. Ya, sudah Pak, sudah terjalin. Bahkan BPBD sudah mempunyai, Pemprov DKI, Pemprov Sumatera Barat sudah mempunyai peta ya jalur-jalurnya. Nah, tadi mungkin ada miss ini yang perlu ke depan kita harus tingkatkan bagaimana untuk mitigasi langkah yang efektif. Karena betul seperti yang sampaikan Pak Surono tadi bahwa ini terus mengintai. Karena Sumatera Barat ini secara klimatologis unik ya, tidak termasuk zona musim. Jadi antara kemarau dan hujan itu tidak terlihat, jadi hampir ada hujan sepanjang tahun. Puncaknya itu memang di April dan November ya, Mei ini. Dan tentu ini ke depan perlu diantisipasi tadi. Ketika ada peningkatan curah hujan di gunung yang diberikan BMKG, semua hal ini harus bergerak tadi, terutama untuk mengingatkan masyarakat yang berada di bantaran kali tersebut. Karena pantauan BMKG pun juga sepekan ke depan ini potensi cuaca ekstrim masih mengintai. Jadi mudah-mudahan ini menjadi lesson learned ke depan ya, semua pihak berkolaborasi kita membangun sebuah sistem peringatan dini yang efektif. Saat ini saya kira modalitas sudah cukup mumpuni ya. Dari BMKG kami dapat mendeteksi early warning peringatan dini cuaca, bahkan sepekan, 3 hari kami update. Kemudian jam-jaman berikut seperti apa potensi hujan. Lalu juga dari BPBD sudah memiliki peta kerawanan di wilayah mana yang tentunya ini yang perlu diwaspadi. Nah, saat ini adalah bagaimana di lapangan mengimplementasi ketika ada warning tersebut, siapa yang tentu yang secara efektif yang mengkomunikasikan di lapangan ya. Nah, itu warning pertanyaan tersebut. saya selanjutnya. Mungkin juga Saya sistem cuma early punya warning waktu dengan sirine dan sebagainya. yang tersisa. Itu perlu juga saya ingin ke dibangun. Pak Surono. Ya, baik. Itu sudah dilakukan Ya, ya, saya. informasi itu sudah diberikan. Nah, di lapangan itu bagaimana Pak? Kita tentunya tidak ingin ini terjadi di masa depan karena relokasi itu satu hal, tapi yang harus kita perhatikan juga adalah di lapangan itu harusnya seperti apa sih, Bang? Siapa yang harusnya berperan penting? Apakah pemerintah daerah di sini, seberapa penting peran mereka? Sebenarnya bencana itu tanggung jawab semua pihak ya, bukan hanya BPBD, bukan hanya
BNPB, bukan hanya BMKG dan Badan Geologi, tapi semua pihak. Contoh yang paling efektif itu contoh relawan terbaik di dunia, ya kan? Itu relawan Merapi. Bagaimana mereka itu, ya kan, memantau getaran lahar. Tanya, bahkan dia punya seperti duplikat, ya kan? Pemancar rekaman seismiknya Badan Geologi yang bisa disadap. Oh sederhana kok, wing gitu. Wah ini lahar datang. Akhirnya memberi peringatan ke masyarakat. Tetapi itulah, kalau datangnya siang masih bisa woro-woro, ya kan. Tapi kalau datangnya malam, mau bagaimana gitu loh. Ya. Dan material di sana itu sekarang masih numpuk, ya. BMKG memberikan early warning misalnya. Kita tahu semua. Grup-grup WhatsApp itu beredar itu sudah, ya kan. Tapi begitu itu mulai go, ya kan, lahar mulai bergerak malam hari, ya kan, relawan tidak ada yang woro-woro, gitu kan. Ya cepat sekali akan datang. Dan ini yang harus dipikirkan ya kan, selanjutnya ya. letusan Gunung Merapi, ya kan, Gunung Merapi letusannya bisa berdurasi pendek. Tetapi ini juga dinyatakan oleh Menteri Sosial ya, Pak Surono ya, bahwa bisa saja kapan saja, masih lama, masih lama. Untuk penanganannya ini kata Bergantung Bu musim Menteri hujan. Sosial bisa belajar dari penanganan di Gunung Merapi di DIY dan juga Jawa Tengah. Baik, sayang sekali waktu kita sudah habis, kita sudah mendapatkan pencerahan sedikit apa yang harus dilakukan ke depannya supaya tidak jatuh korban lagi. Terima kasih Mbah Rono, terima kasih Pak Andri sudah bergabung dengan Selamat Pagi Indonesia. Terima kasih Pak Rono. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.